tuh bawalnya. Mantap. Siapa bilang jika membudidayakan ikan bawal tidak menguntungkan? Kalau memang tidak menguntungkan, tentu saja dong tidak akan ada petani ikan yang mulai terjun dalam budidaya ikan ini, iya kan? Terlebih lagi, permintaan ikan bawal saat ini semakin melonjak drastis. Banyak sekali masyarakat yang mulai mengetahui kelebihan dan juga manfaat daging ikan bawal untuk kesehatan tubuh. Sehingga membuat banyak dari mereka yang mengkonsumsi ikan jenis air tawar ini, meski harganya terbilang cukup mahal ya. Kira-kira apa saja nih keuntungannya? Intip saja di sini ya. 7 keuntungan budidaya ikan bawal. Apa saja keuntungannya? Bagi para petani ikan, tentu saja sudah mengetahui dengan jelas jika ikan bawal sendiri memiliki banyak sekali keuntungan. Bahkan jenis ikan ini dapat dijadikan sebagai prospek peluang kerja baru yang sangat menjanjikan. Seperti halnya pertumbuhan ikan yang sangat cepat. Yang pertama, jika kalian membudidayakan ikan bawal, yaitu memiliki ciri khusus pertumbuhannya yang sangatlah cepat jika harus dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya. Bahkan untuk jangka waktu 3 bulan saja, berat ikan yang kalian pelihara akan mencapai kisaran 1 kg. Padahal pada saat pertama kali menebar hanya memiliki berat 100 gram saja. Corak tubuh bagus. Ikan bawal memiliki corak yang sangat bagus dan menarik. Tak heran jika selain dikonsumsi, ikan jenis ini seringkali dijadikan sebagai ikan hias. Bisa dikatakan sih, coba corak tubuhnya ini sangat mirip dengan ikan piranha. Iya kan guys? Cocok untuk dikonsumsi. Tidak hanya bagus untuk dijadikan sebagai ikan hias, namun ikan bawal dikonsumsi lantaran memiliki daging yang tebal dan jika diolah maka rasanya sangat nikmat. Mudah beradaptasi. Ikan bawal sangat mudah untuk beradaptasi di lingkungan yang masih baru, hingga membuatnya sangat cocok jika dibudidayakan di area perkotaan dan juga desa. Tahan akan hama penyakit. Tidak semua ikan air tawar memiliki ketahanan tubuh yang sangat baik terhadap hama penyakit. Banyak dari ikan yang terserang penyakit dan mengakibatkan mati. Namun, untuk ikan bawal sendiri tidak perlu khawatir, karena jenis ikan ini tentu saja sudah sangat tahan akan hama penyakit. Pesaing usaha ikan bawal masih sedikit di Indonesia. 5 tahun sebelumnya memang bisa dikatakan banyak petani ikan yang membudidayakan ikan lele dan gurami. Padahal tanpa mereka sadari jika peluang bisnis ikan bawal lebih jauh menguntungkan dibandingkan ikan jenis lainnya. Terutama di tahun ini yang mana permintaan ikan bawal sendiri meningkat drastis. Harganya mahal. Karena kurangnya pasokan ikan bawal dari para petani, sehingga membuat ikan bawal ini menjadi memiliki harga yang sangat tinggi. Jika hal itu harus dibandingkan dengan ikan air tawar jenis lainnya. Untuk 1 kg ikan bawal sendiri, saat ini dijual dengan harga kurang lebih Rp30.000. Teknik membudidayakannya. Pemilihan indukan ikan bawal. Langkah awal jika kalian ingin memulai budidaya ikan bawal yakni memilih indukan yang akan dipelihara. Sahabat, semua bisnis pastinya menginginkan untuk berbuah sukses ya. Dalam hal budidaya ikan, hal ini yang paling mendasar untuk menunjang keberhasilan budidaya, yakni dengan memilih bibit ikan yang berkualitas. Caranya sama aja sih guys, seperti memilih ikan jenis lainnya. Kalian hanya memerlukan ketelitian saja. Lihatlah gerak-gerik ikan, jika gerak itu gesit, maka ikan terbilang sehat. Tidak hanya itu saja, kalian bisa melihat mata dan sirip ikan. Ikan sehat biasanya memiliki warna bola mata yang putih bersih, tidak merah loh ya, dan sirip atau kulit ikan tidak ada luka.
Pilihlah bibit ikan yang memiliki perut buncit. Jika perut ditekan, maka akan muncul warna kekuningan putih pada dasar ikan. Proses perkawinan. Gimana Min cara mengkawinkannya ikan bawal? Nah guys, teknik perkawinan ikan bawal biasanya dilakukan secara pemijahan alami, yaitu membentuk habitat yang sesuai dengan lingkungan perairannya. Pada dasarnya ikan ini tumbuh di perairan seperti danau, waduk, dan sungai, dengan ketinggian sekitar 1-600 meter di atas permukaan laut, dan suhu 10-25 derajat Celcius. Tidak lupa pula pH air yang sangat waspada, yaitu harus berada pada angka 24-34 derajat Celcius. Kedalaman ikan yakni 0,75 meter. Kalian bisa menggunakan kolam beton, kolam terpal, dan kolam kantong. Perkawinan ikan bawal bisa kalian lakukan di dalam kolam atau dipindah ke dalam bak atau ember. Hal yang harus diperhatikan dan disiapkan dalam proses perkawinan, yaitu pasang hampa yang sudah diberi beban berat agar tidak mengapung dengan dimensi 3x4 x 1 meter. Dilanjutkan dengan memasukkan ikan bawal jantan dan betina dengan perbandingan 2:1 ya sahabat. Penebaran bibit. Penebaran ikan sebaiknya dilakukan pada saat ikan berukuran 5-7 cm. Caranya tidak secara langsung memasukkan ikan, namun ikan sebaiknya ditaruh di wadah ember yang diisi oleh air kolam selama beberapa menit agar ikan beradaptasi dengan air kolam tersebut. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Selanjutnya baru ditebar ke dalam kolam budidaya. Sangat mudah bukan? Namun hal ini memerlukan kehati-hatian dalam melakukannya, agar ikan yang akan dipelihara memiliki kualitas yang baik. Proses pemeliharaan. Ikan air bawal yang satu ini dapat hidup pada suhu berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius. Diperlukan air yang tenang dan tidak terlalu deras, namun juga memiliki sirkulasi air yang cukup terus-menerus. Proses pemeliharaan ini biasanya dilakukan sekitar 3-4 bulan lamanya. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan ini, yakni air. Untuk mendapatkan bibit ikan yang baik, kalian wajib memperhatikan kondisi kualitas air. Karena secara tidak langsung, ini berkaitan dengan nafsu makan ikan. Jika kondisi air kolam sangat bagus, maka nafsu makan ikan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi air kolam yang kotor ya sobat. Coba deh perhatikan warna air kolam. Jika air kolamnya berwarna bening kehijauan atau kecoklatan, tidak berbau, tidak berminyak, dan tidak memiliki endapan pada permukaan kolam, maka ini tandanya air kolam yang berkualitas bagus. Penggantian air kolam sebaiknya dilakukan seminggu sekali, namun tidak boleh dilakukan secara membuang air keseluruhan loh. Cukup dengan mengurangi air sekitar 25% dan menggantinya dengan air yang baru. Hal ini jika tidak diperhatikan maka akan membuat ikan menjadi stres dan pertumbuhannya akan terhambat. Pemberian pakan. Secara umum ikan bawal tergolong dalam ikan yang rakus dan pemakan segala, karena pada dasarnya ikan ini masuk dalam jenis hewan omnivora. Makanan yang biasa dikonsumsi oleh ikan bawal berupa hewani dan nabati, seperti lumut, ganggang, sayuran, serangga, dan cacing. Kalian hanya memerlukan waktu 3 kali sehari untuk memberikan pakan pada ikan. Tidak boleh sembarangan waktu ya guys, cukup berikan pakan pada pagi, siang, dan malam. Hindari pemberian makan pada malam hari, karena pada saat itu tidak ada sinar matahari yang dapat meningkatkan kadar oksigen. Pisahkan ikan yang mengalami sakit atau terserang penyakit, agar tidak menular kepada ikan yang lainnya.